Pemirsa, aksi perampokan dilakukan seorang pria yang mengenakan kaos polisi lalu lintas di sebuah bank di Jalan Seminai, Kabupaten Belawan, Riau. Dalam rekaman CCTV yang beredar terlihat pelaku yang mengenakan helm merah memasuki ruangan dan langsung melakukan intimidasi kepada dua wanita dan langsung meninggalkan sambil membawa uang hasil rampasannya. Aksi perampokan yang viral ini langsung ditangani oleh pihak berwajib, namun masih dalam tahap penyelidikan untuk menemukan pelaku yang membawa kabur uang berjumlah 70 jutaan. Kalau terkait dia pakai baju Polantas, ya apakah benar dia Polantas atau oknum agar tidak dicurigai kalau dia adalah perampok gitu. Tapi di sini saya sangat menyayangkan dengan kejadian ini dan turut prihatin pada korbannya dan mudah-mudahan cepat ketangkep. Sedangkan Ayu Ting Ting mendatangi pelaku yang menabrak mobilnya di jalan tol pada Selasa lalu. Dan usai pertemuan itu, Ayu mengungkapkan telah memaafkan penabrak mobil lantaran beritikat baik menyelesaikan masalah secara baik-baik. Nah, gimana rasanya disamperin ke rumah semalam, Pak? Nggak enak kan? Makanya kalau sudah salah seenggaknya minggir dulu sebentar dan jadiin pelajaran. Next time jangan lagi ya, saya maafin, yang penting semalam Bapak sadar dan tahu kesalahan Bapak ya. Sebelumnya Ayu mengungkapkan via media sosial pada saat kejadian penabrak yang disebutkan kabur dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Sikap itulah yang membuat Ayu geram. Kalau mobil disenggol sampai bunyi kenceng di jalan tol, dia nggak mau berhenti terus nggak mau tanggung jawab, apa boleh aku spill plat nomor mobil dia ya? Di lain peristiwa, Irfan Hakim mengantar Della Sabrina istrinya dan Aisyah anaknya yang akan terbang ke Jerman untuk melanjutkan latihan berkuda selama 11 hari dalam rangka persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumut 2024. Walau Irfan dan Aisyah sempat panik karena kuda andalan yang didaftarkan sakit di bagian kaki. Sehingga untuk tanding nanti, Aisyah bakal menunggangi kuda Jenina. Dan Irfan Hakim yang ditemui di Bandara Soekarno-Hatta mengaku iri pada istri dan anaknya. Mengapa demikian? Gue syutingnya cepet ternyata, bisa sempat nganterin sini. Ayah pikir syuting sampai jam 12, tahunya tadi jam 8:30 percepat supaya bisa nganterin Aisyah sampai ke airport. Syukur-syukur tiba-tiba gue keajak. Bulan kemarin ke Afrika, sekarang ke Jerman. Aisyah senang banget ya. Jadi ini tuh sebetulnya Aisyah tuh bukan tanding di Jerman ya tuh. Jadi beberapa waktu yang lalu pelatih dari Jerman datang ke Indonesia ngelatih beberapa atlet. Siapa namanya Aisyah? Thorsten itu adalah pelatih atau atlet sana? Pelatih dan atlet dari Jerman. Didatangkan khusus ngelatih atlet-atlet Indonesia tuh sudah gitu dia memilih beberapa atlet untuk diundang ke Jerman untuk latihan di sana ya. Berangkatlah sekarang 2 orang, Aisyah dan 3. Satu lagi. Apa? Caitlin, terus kemudian Rifat dan juga Aisyah. Pergi ke sana berapa hari? 11 hari, total hampir 2 minggu. Jadi ya bersyukur Aisyah dipilih dan diundang ke sana. Mudah-mudahan jadi bekal juga buat PON-nya karena pulang dari sana itu tanggal 26 Agustus pulang, tanggal 29 ya. Pokoknya langsung pergi ke Medan, untuk persiapan PON di sana. Gitu. Waduh, kamu jangan sakit sih. Amin.
Della tersipu malu ketika Irfan mengungkapkan jika istri tercintanya memilih tetap membawa beras dan mie instan ke Jerman lantaran takut makanan di Jerman tidak cocok dengan perut keduanya. Nanti bawa beras lagi nggak? Bunda kamu tuh. Soalnya kita tuh kan di Jerman tuh bukan di kota besar, kota kecil gitu, di pinggiran Jerman. Jadi terus ya siapa tahu di sana kan makanannya berbeda dengan kita gitu. Jadi aku tetap jaga-jaga aja bawa nasi, bawa mie. Beras. Ayo bawa beras, bawa mie, bawa panci listrik. Ayo juga lihat kamu koper kamu banyak mie-nya. Iya. Soalnya Atlet tuh makan mie terus. soalnya di sana tuh kayak di pedesaan, dibilang desa, nggak desa banget sih ya. Tapi nggak ada cemilan gitu loh. nggak ada cemilan ya, adanya Kemarin kafling aja dia bunda bawa beras kan, ternyata dari sini aku hina-hina bawa beras ngapain sih? Di sana menikmati juga sih. Jadi sekarang bawa beras lagi. bawa. Bagus. Sementara istri dan anaknya bertolak ke Jerman, Irfan Hakim menunjukkan rasa sayangnya kepada hewan peliharaannya. Termasuk dua kebo bule, Berry dan Bella. Irfan bahkan sengaja mandi bareng sebagai bentuk kebersamaan dan kedekatan Irfan dan Berry. Benarkah demikian? Mandi bareng si Berry. Kebo bule paling manja. Paling berkarakter, iya. Iya, ini persahabatan. Hobi banget menyapa orang-orang. Menyapa binatang-binatang lain juga ya. Iya, pinter. Bukan hanya mandi bareng, Irfan Hakim juga dalam kesehariannya sering menghabiskan waktu bersama dengan kebo bulenya. Lantas, apa istimewanya kebo bule di mata Irfan Hakim dibanding dengan hewan peliharaan lainnya? Cemburu nggak kamu aku? sama Kebo. sama kebo aja gitu, apalagi sama istrinya Tuh, ya kan. cocok nggak Iya. Beneran. Tapi sejujurnya sih, Mah Eyang sih, Mama WhatsApp langsung. Irfan, jangan sama kebo mulu, itu kasihan istrinya. Pemirsa, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak mampu berkata-kata ketika gagal memberi kejutan ulang tahun pada malam hari. Bagaimana tidak, Rafathar Malik Ahmad, putra sulung mereka yang berulang tahun ke-9 pada tanggal 15 Agustus lalu tidak bangun. Sekalipun sudah dibangunkan dengan beragam cara, Rafathar kembali tidur. Kenapa sih belum senang di gini? Ya, terus kenapa nggak pagi aja sih sayang? Kenapa harus jam 12? Oh dia. Happy birthday Selamat ulang tahun. to you. Jangan maksain. Happy birthday. Sedukin dong. To you. Tiup lilenya. Tiup. Ulang tahun. Ngantuk kan? Gak kan?
Raffi Ahmad akhirnya memilih tidur dengan Rafathar, sementara Nagita Slavina memutuskan untuk meniup lilin menggantikan Rafathar. Dan mereka bertiga pun melanjutkan tidur bersama. Happy birthday. Orang tuh biasa aja. Besok pagi aja tidurnya. Iya. Bobo sama mama yuk. Dia tuh nggak mau bobo sama mama loh. Udah deh, besok pagi guys. Gagal memberi kejutan di malam hari, Nagita Slavina pun memberi kejutan kue ultah untuk Rafathar pada pagi hari jelang berangkat ke sekolah. Sementara Raffi Ahmad sudah berangkat kerja sehingga tidak menemani Nagita memberikan kejutan pada putra sulungnya yang berulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ya, keberatan. Dibilangin dulu. Berdoa dulu. Bismillah dulu. Semoga. Satu lagi. Yeay. Tak mau ketinggalan, Rayanza adik Rafathar juga memberikan ucapan selamat ulang tahun, disusul dengan ucapan dari Mbak Lala serta yang lainnya. Selamat ulang tahun AA. Semoga Ya, panjang umur, sehat selalu dan sukses. I love you. I love you. Ma. Raffi Ahmad mengaku sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun dan berencana akan merayakan ulang tahun putranya sepulang kerja. Lantas seperti apa perayaan ulang tahun ke-9 Rafathar seperti yang dijanjikan Raffi Ahmad? Sementara itu di tanggal yang sama, presenter kondang Ruben Onsu merayakan ulang tahunnya yang ke-41. Tak terlihat kemeriahan perayaan ulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, akun media sosial Ruben banjir ucapan selamat serta doa untuk Ruben Onsu. Happy birthday. Thank you. Semoga sehat selalu, Yes, bahagia amin. selalu, Yes, thank you. dijauhkan dari segala macam mara bahaya, Yes. apapun itu. Pada tahun sebelumnya di ulang tahun ke-40, pesta terlihat begitu meriah. Bahkan Ruben Onsu tak henti kebanjiran kejutan ulang tahun, mulai dari keluarga hingga para sahabat. Serunya, Ruben dan keluarga mengenakan baju couple. Happy birthday. Sedangkan tahun ini belum terlihat tanda-tanda ada kejutan ulang tahun untuk Ruben Onsu, baik dari keluarga atau para sahabat. Jonathan Frizzy alias Ijong tetap menunjukkan rasa sayangnya kepada anak kembarnya, Zoe Joanna Frizzy Simanjuntak dan Zack Frizzy Simanjuntak yang berulang tahun pada 11 Agustus lalu. Ijong sengaja menyulap salah satu ruangan di sekolah anak-anaknya untuk perayaan ulang tahun Zack dan Zoe. Ijong yang ditemui mengungkapkan perasaan bahagianya. Ya aku pengennya setiap tahun anak-anak aku harus ngerayain ulang tahun bareng sama papanya biar mereka ngerasain kalau ulang tahun itu hangat dengan surprise party sama kado-kado. Aja sih aku orang yang simple ya, yang penting mereka dapat kue tart, dapat kue kado, dapat kado-kado juga sama ngumpul sama teman-teman mereka sih. Ijong sengaja menggelar pesta ulang tahun di sekolah lantaran sejak ia resmi bercerai dengan Dena Devanka, hak asuh anak jatuh pada mantan istri. Sehingga pesta ulang tahun dengan konsep Roblox menjadi pelepas rindunya kepada anak-anaknya. Lantas seperti apa doa dan kado istimewa yang diberikan kepada dua buah hatinya yang berulang tahun? Kado dari aku, Zack Zoe itu pengen iPad udah dikasih, terus mereka tuh pengen komputer gaming gitu, jadi udah dikasih juga. Maknanya ya
10 tuh termasuk buat aku udah angka yang dewasa gitu. Mereka ternyata udah harus dewasa, udah mikirnya udah ke depan, nanti umur 11-12 itu udah makin gede lagi, makin bisa milih lagi. Kayak kemarin juga udah malu-malu sama ulang tahun. Terus udah kalau mau tiup lilin juga udah malu gitu. Jadi aku pikir 10 tahun itu angka yang buat aku ini saatnya mereka udah dewasa dan udah nge-treat mereka seperti dewasa juga. Doa dan harapannya buat anak aku Jax dan Zoe semoga semakin sehat-sehat, makin dewasa, makin pinter, panjang umur, itu aja sih. Tak mau kalah dengan Ijong, pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak mendatangi sekolah Don Azaya Jan Verhaak dalam acara National Day. Dan keseruan terlihat ketika anak-anak kecil tampil dengan mengenakan busana adat. Don sendiri mengenakan busana adat Bali. Walhasil, Jessica dan Vincent gemas dengan penampilan adik El Barak ini. Hari ini kan ada National Day, jadi kayak anak-anak bisa pakai kostum daerah. Dan kebetulan kita nyiapin adat Bali buat Don, cuma topinya ketinggalan, jadi cuma pakai udengnya aja, udengnya ketinggalan, jadi cuma pakai sarungnya aja gitu, sama kemeja putih. Terus ya seru-seruan sih pastinya ya, biar anak dari sejak dini dikenalkan ke tradisi kebudayaan, perbedaan baju-baju daerah, pasti kan mereka juga excited, seru sama hal-hal yang baru gitu. Di sela keseruan menyaksikan anak-anak yang mengenakan busana adat Nusantara, Jessica Iskandar dan Vincent mengungkapkan perkembangan usia kehamilan yang memasuki 5 bulan. Seperti apa perbedaan antara kehamilan anak Don dengan sekarang? Seperti apa pula perubahan perhatian Vincent kepada Jessica di kehamilan saat ini? Sekarang sudah 5 bulan, ngerasa capek-capek, udah mulai nafasnya ngos-ngosan. Terus kayak capek-capek ya, gampang capek, badan tuh gampang sakit, pegel gitu. Terus sisanya sih udah lebih oke dari trimester pertama, soalnya trimester pertama 24 jam ini aja kurang tidur karena ya mau gimana ya, kan tetap harus nafkahin istri. Jadi kepala rumah tangga, jadi ya life goes on. Maksudnya kalau umpamanya meeting sampai jam 12 sampai jam 1, tapi bangun pagi karena anak bangunin, ya aku nggak mau sampai kerjaan itu menjadi alasan kenapa saya jadi nggak bisa menghabiskan waktu sama anak-anak dan istri. Walaupun aku capek banget, tapi ya udah aku paksa bangun karena malamnya paling aku bisa tidur lebih cepat. Saat Andika masih menunggu kapan Nisha Ahmad luluh dan bisa kembali memperbaiki bahtera, kemarin di tempat berbeda selebgram Angela Lee harus rela mengenakan baju tahanan di rutan Mapolda Metro Jaya. Ya, ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan usai diperiksa sebagai terlapor. Saat ini sudah dilakukan penahanan. Ya. Sudah dilakukan penahanan. Ditangkapnya beberapa waktu yang lalu saat tersangka selesai melaksanakan pemeriksaan di Subdit Jatanras sebagai tersangka. Ketika pemeriksaan selesai, kemudian diterbitkan surat penangkapan oleh penyidik dan selanjutnya dilakukan penahanan.
Kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini bermula saat Angela Lee membeli 15 buah tas mewah kepada seseorang berinisial FI untuk dijual kembali. Lalu Angela Lee dan korban bersepakat untuk melakukan pembayaran secara bertahap atau dicicil. Tapi sayang, janji manis Angela berujung petaka. Setelah 15 tas mewah tersebut laku dijual oleh Angela Lee, ia hanya membayarkan 1 kali pembayaran kepada korban. Sedangkan sisa uang hasil penjualan tas mewah tersebut tak kunjung dibayar oleh Angela Lee, sehingga korban merugi hingga 3,2 miliar rupiah. Awalnya tersangka membeli tas kepada korban melalui seseorang saksi. Berapa tas, pembayaran lancar. Karena pembayaran lancar, akhirnya tersangka membeli tas mewah ini langsung kepada korban. Total ada 15. Dia melakukan penggelapan atau dugaan penipuan terhadap uang hasil penjualan tas ini. Jadi dia beli langsung kepada korban 15 tas, itu hanya dibayar 1 kali angsuran. Memang kesepakatannya ada beberapa kali pembayaran, tetapi faktanya dari para pembeli atau end user ini sudah dibayarkan kepada tersangka, cuma sama tersangka tidak diserahkan uang ini kepada korban, sehingga korban akhirnya mengalami kerugian 3,2 miliar. Ya, jadi uang itu diduga digelapkan oleh tersangka. Kemarin Kabid Humas Polda Metro Jaya merilis hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Dari hasil penyelidikan itu, Angela mengaku memakai uang hasil penggelapan senilai 3,2 miliar rupiah tersebut untuk membayar hutang kepada seseorang. Untuk apa uang itu digunakan oleh tersangka AC alias AL? Itu untuk membayar hutang, alasan. Akibat perbuatannya, Angela Lee telah dijerat dengan pasal tentang penipuan dengan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sebelumnya, nama Angela Lee sempat menjadi pusat perhatian warganet setelah terseret kasus jaringan narkoba internasional Freddy Pratama. Kala itu, Angela diduga menerima aliran dana ratusan juta rupiah dari jaringan internasional tersebut. Uang tersebut diterima Angela dari kekasihnya M. Najih selama tahun 2011 sampai 2013. Kini Angela harus kembali berurusan dengan polisi setelah terjerat dugaan penipuan dan penggelapan tas mewah. Lantas akankah Angela Lee jera menguntit uang haram? Kalau yang bagus kita serap, tapi kalau yang negatif ngapain kita serap? Mendingan kita masukin di dalam hati kita tuh yang positif-positif aja. Karena yang positif aja bisa jadi negatif, apalagi negatif-negatif. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa selebgram Cut Intan Nabila kini tengah memasuki babak baru. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Kota Bogor, tersangka ATG melalui kuasa hukumnya kemarin mengajukan permohonan damai atau restoratif justice dengan dalih tersangka masih memiliki anak yang masih kecil-kecil. Upaya damai kita belum tahu, tapi kan undang-undangnya ke arah sana, arah-arah yang sana. Kira-kira bisa lebih pada restoratif. Saya buka-buka kayak gini, kaget lah. Kan lihat aja kau punya anak gimana, kaget kan? Saya juga nggak tahu masalahnya. Namun hingga permohonan diajukan pihak ATG, kabarnya keluarga Cut Nabila ogah merespon permohonan pihak ATG. Pasalnya belakangan terkuak fakta jika tindakan KDRT yang dilakukan tersangka sudah berlangsung sejak tahun 2020 silam. Bahkan ibu ATG diduga mengetahui tindakan KDRT putranya, namun cenderung mengabaikan tabiat buruk putranya. Bahkan pasca insiden penganiayaan terhadap korban dan anaknya, ibunda ATG disebut-sebut sempat menyuruh ATG untuk kabur. Sementara dari keterangan rekan bisnis ATG yakni Teguh Iman terkuak fakta jika ATG sempat bersikap tenang seolah ia merasa aman dan tak akan ditangkap. Keterangan itu didapat Teguh Iman saat kasus rekan bisnisnya itu viral dan ia sempat menghubunginya via telepon. Saya juga ikut nyari info kan di berita kan, dia lagi di mana, ada yang bilang mau kabur ke Surabaya, ada yang bilang
dia masih di Jakarta gitu segala macem. Saya nggak tahu sama sekali kalau soal itu. Nelpon sempet, tapi dia nggak bilang mau kabur. Mungkin udah beredar di media dia dibilang NPD segala, tapi gue nggak tahu, kayak mungkin nggak ngerasa bersalah atau gimana tuh. Dari dia nelpon tuh saya kasihan aja gitu sama istrinya. Entah apa yang membuat awalnya ATG tampak begitu tenang seolah tak akan terjerat hukum. Mungkinkah karena tindakan KDRT itu sudah sejak lama ia lakukan dan pada akhirnya sang istri reda? Atau ia merasa punya backing yang kuat? Kelihatannya mereka baik-baik aja gitu. Mungkin kita nggak pernah tahu ya, dan ternyata dia sekasar itu saya nggak tahu sama sekali. Karena kelihatannya dia tuh kalem, diem, ngomong tuh secukupnya, nggak bertele-tele. Tapi ternyata kayak gitu. Saya rasa juga aku nggak bisa terlalu jauh. Kenapa mereka A, kenapa mereka B, kenapa mereka nggak bisa, kenapa mereka mampu, kenapa nggak bisa, kita bilang kayak gitu. Ya, jika ATG merasa kasusnya akan mereda begitu saja, ia nampaknya tak menyangka jika di saat korban mengalami trauma amat getir, mendapat sokongan moral dan hukum dari penyanyi yang juga politisi Mulan Jamila. Merasa mengenal mantan atlet Anggar Nasional ini di sebuah forum pengajian. Sejak mengetahui kasus KDRT ini mencuat, istri musisi Ahmad Dhani ini langsung menghubungi pihak Intan Nabila. Ia langsung gerak cepat memberi pendampingan hukum hingga melaporkannya ke Polres Kota Bogor. Saya lihat Instagramnya, aku langsung tanya sama dia, kira-kira Intan mau nggak kita bantu untuk bagaimana supaya mungkin dia pasti dalam situasi yang terguncang atau butuh banget bantuan hukum. Terus ternyata alhamdulillah Intan juga waktu itu langsung dihubungi sama kepolisian dari Polres Cibinong. Alhamdulillah nggak butuh waktu yang lama. Ada videonya viral bukan? Langsung iya, alhamdulillah gitu. Bukan hanya melakukan pendampingan, Mulan juga ingin memberikan efek jera agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Apalagi saat KDRT berlangsung ada korban lain, yakni anaknya yang kena imbas dari aksi menyimpang ATG ini. Aku rasa kasus-kasus seperti ini ya, KDRT ini kan tidak hanya masalah fisik tapi juga verbal. Banyak sekali pasti sangat banyak sekali, tapi ya nggak semua orang berani speak up. Jika Intan begitu deras mendapatkan dukungan, rasanya sulit bagi ATG untuk bisa mendapatkan jalan damai alias restoratif justice. Lantas mungkinkah kali ini ia tak akan bisa lolos dari jerat hukuman? Ngomong Mor. Pada intinya keluarga tadi menyampaikan saya mohon maaf pada keluarga dan Amor minta doa. Mudah-mudahan Amor dan keluarga beserta istrinya diberikan jalan paling baik buat saudara. Nanti hukum lah yang ini kan. Nah, pokoknya gimana cara hukum lah nanti kita kasih batu badal. Selain permohonan damai, tersangka akan menemui jalan terjal. Sejawat ATG secara mengejutkan juga mengungkap jika ATG diduga tak transparan mengelola dana investasinya hingga uang investasinya senilai 100 juta lebih belum dikembalikan. Itu pokoknya no comment, saya cuma pengen uang saya balik. Saya bilang ke dia kayak gitu. Pokoknya lu tetap tanggung jawab ya, mau gimana pun orang tua lu tanggung jawab ya. Saya cuma pengen uang balik gitu. Teguh mengaku mengenal ATG dari sahabatnya Muhammad Alvin Faiz, putra almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Sejak saat itu, ia dan Alvin kepincut berinvestasi di bisnis dikelola ATG. Tapi rupanya investasi mereka tak jelas laporannya, apalagi keuntungan yang dijanjikan ATG. Lantas benarkah selain kasus KDRT, tersangka ATG juga akan dijerat kasus penipuan investasi? Ya terlepas dari karir segala macam, pokoknya saya pengen hukum tetap berlaku. Cuma pengen tetap dia tanggung jawab. Nanti malah jadi selesai satu, permasalahan berikutnya akan datang gitu. Di tempat berbeda, sidang gugatan cerai yang dilayangkan Nisha Ahmad kemarin kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada sidang dengan agenda menghadirkan saksi dari tergugat, yakni Andika Rosadi.
Nisha selaku penggugat tak hadir dengan dalih karena sakit. Pada sidang kemarin, tergugat juga membawa 2 saksi yang dianggap mengetahui seluk-beluk rumah tangga mereka. Lantas bagaimana kesaksian mereka? Alhamdulillah hari ini agenda sidang menghadirkan saksi dari pihak tergugat, dari saya, berjalan lancar. Alhamdulillah. Nggak terlalu ini, pokoknya orang dekat di rumah lah. Sama seperti minggu lalu, mengkonfirmasi apa yang menjadi keluhan atau gugatan dari Nisha ya. Dia tuh tadi rada nggak enak badan ya, tapi biasanya kita sarapan bareng. Kalau nggak misalnya dia belum bangun, nanti saya yang bawain roti. Ya, lepas dari kesaksian dari masing-masing pihak, Andika sendiri hingga kemarin masih berharap pintu damai dan istrinya mau mencabut kembali gugatannya. Bahkan ia mengaku setiap hari membujuk istri yang masih tinggal satu rumah dengannya. Malam juga kita suka ngobrol gitu, tapi kan sesuatu yang menyangkut hati kita nggak bisa paksakan ya. Saya juga nggak mau memaksain, karena saya orangnya keras juga, batu ya, jadi kayaknya memang harus dia juga harus berpendirian juga gitu. Jadi saya juga paham. Bukan soal memohon untuk rujuk, sebelum menghadiri sidang, Andika juga masih dibuatkan sarapan pagi oleh sang istri. Masih tadi pagi pamit dulu, Bun, aku ke pengadilan gitu, biasa. Ya, harapan Andika rupanya sejalan dengan harapan ibu mertuanya Amika Nita pun kakak iparnya Raffi Ahmad yang ingin adik-adiknya bisa mempertahankan bahtera. Apalagi itu sudah dikayu lebih dari 10 tahun, tapi toh semua keputusan tetap ada di tangan Nisha. Saya komunikasi dengan mama setiap hari, alhamdulillah. Saya juga cerita apapun besar kecilnya argumen yang saya ini kan kedua belah pihak, saya ke Mama Ami maupun ke ibu saya sendiri, saya selalu cerita gitu. Jadi saya pengen pendekatannya halus saja. Saya coba tunjukin kalau apa yang dia keluhkan itu sudah saya perbaiki ya. Sementara momen ketika Nisha Ahmad menyanyikan lagu lirik tentang cinta, yaitu Pesan Terakhir yang dinyanyikan Lyodra, sempat membuat mata kakak iparnya Nagita Slavina dan Nia Ramadhani berkaca-kaca hingga meneteskan air mata. Lantas benarkah bait-bait syair itu menggambarkan suasana hati Nisha Ahmad? Baik sih, responnya baik, alhamdulillah. Ya ada tangis, ada ini, tapi bukan tangis yang histeris lah, itu lebih ke apa ya, kita paham lah, ada katarsis mungkin juga. Viral di media sosial seorang pria dengan pakaian jubah putih lengkap dengan helm hitam. Namun yang menarik perhatian adalah sebuah buku berukuran besar seperti sengaja dipasang di stang motornya. Jika dilihat dengan seksama, ternyata yang dipasang di stang itu adalah Al-Quran. Dalam narasi, jika pria tersebut merupakan tukang pijat keliling yang selalu membuka Al-Qurannya ketika keliling. Tentu saja video tersebut memantik reaksi beragam dari warganet, apalagi banyak mudorotnya ketimbang manfaat ketika membaca Quran sambil mengendarai kendaraan. Jika dilihat dengan seksama, pria tersebut sama sekali tak membaca Al-Quran ketika tengah mengendarai motor meski Qurannya dibuka. Pandangannya tetap awas melihat ke jalan. Sejatinya membaca Al-Quran itu bagus dan dilakukan di tempat suci dan khusyuk dengan maknanya. Jika tengah di perjalanan, perhatikan baik-baik apakah mengganggu perjalanan atau keselamatan. Juga jangan sampai membuat orang di sekitarnya malah tak nyaman. Bagus banget Pak, tapi tempatnya harus yang benar Pak. Kenapa? Karena bukan cuma Bapak yang bakalan celaka nantinya, tapi orang lain bisa celaka juga karena Bapak. Yang bagus adalah kalau baca Quran ya di tempatnya lah. Atau enggak Bapak kalau mau di jalan ya berhenti dulu di pinggir supaya membaca Quran juga lebih khusyuk. Dan
nggak diomelin orang pada akhir atau membuat celaka diri sendiri atau orang lain, karena keluarga di rumah pasti menunggu bapak. Warganet mendadak menyerang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang diduga punya peran di balik pelepasan jilbab bagi pasukan Paskibraka 2024 perempuan yang berhijab. Dilansir dari berbagai sumber, ada 18 dari 76 Paskibraka Indonesia yang mengenakan tudung hijab. Namun tak ada satupun yang mengenakan saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa tepat 13 Agustus lalu. Tak ayal, kasus ini kemudian mencuat ke publik. Ada dugaan bahwa pasukan Paskibraka 2024 perempuan yang berjilbab itu diwajibkan mencopot jilbab. BPIP selaku penanggung jawab program Paskibraka tahun ini pun langsung disorot karena kejadian ini baru pertama kali terjadi di bawah naungan mereka. Tugasan nanti 17 itu mah, katanya dia bilang, nanti kalau pas 17-an seandainya Tata lulus, nanti tanggal 17 cuma Tata lepas kerudung. Gimana ya Maya? Gimana Mbak? Tak bilang. Terus kemarin ditanya, iya Ma udah ada wawancara. Itu pas tes wawancara tuh Mbak nyawab lah. Mbak bilang demi menjalankan tugas negara, ya siap. Yang membuat geram adalah 2 dari 18 Paskibraka wanita itu memang kesehariannya mengenakan tudung hijab. BPIP sebelumnya juga telah buka suara mengenai polemik ini dan membantah telah memaksa anggota Paskibraka Putri 2024 yang bertudung hijab untuk melepas jilbab. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengklaim penampilan anggota Paskibraka yang tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan dan bertugas adalah kesukarelaan masing-masing mengikuti peraturan yang ada. Tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada. Berjilbab atau tidak berjilbab merupakan hak orang perorangan. Tak boleh ada seorang pun yang memaksa menggunakan jilbab atau sebaliknya memaksa melepaskannya. Mengapa di era kini ada aturan yang memaksakan Paskibraka untuk melepas jilbab atas nama keseragaman? Sungguh ironi. Badan yang bertanggung jawab atas pengamalan Pancasila, tapi seolah tak paham sama sekali saripati Pancasila itu sendiri, bahkan cenderung merusak nilai-nilai Pancasila. Saya sangat menyayangkan ini harus ke depan, harus kita jaga bersama, jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman, tapi menabrak nilai-nilai keteguhan yang sudah dimiliki para individu. Untuk perempuan sendiri, aku sebagai perempuan, kalau aku di posisi itu, dan aku sudah bikin keputusan untuk menutupi aurat, termasuk rambut, untuk berhijab. Dan untuk lebih serius dengan ketaatan aku pasti akan tersinggung sih dengan permintaan seperti itu, karena maksudnya segampang itu kamu minta aku lepas gitu. Di tempat terpisah, kabar duka tengah menyelimuti Ferry Maryadi dan Deswita Maharani. Ibunda Ferry, Rospita, meninggal dunia pada hari Rabu tepat 14 Agustus 2024 lalu. Sayangnya ketika ibunda tercinta tutup usia, Ferry tak bisa menemani lantaran harus berkegiatan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelum disolatkan, Ferry tampak gontai memasuki kediamannya yang sudah penuh dengan ucapan duka serta kerabat dan sahabat yang hadir untuk melayat. Kebetulan ya pas mama meninggal itu yang menyaksikan istri saya pas lagi touring di Sulawesi. Habis sholat ada notif dari anak saya lah ya, ayah udah tahu,
oh iya, saya bilang Nin ya, iya. Terus Lea kasih tahu gitu, saya cuman bilang jagain ibu. Saya bilang, ayah di mana? Ayah lagi di atas motor. Nah, saya bilang, ayah nggak pulang. Ayah mau pulang, cuman jam segini udah nggak mungkin ayah ngejar pesawat. 2 tahun terakhir kondisi kesehatan Ibunda Ferry memang menurun dan aktivitasnya hanya di atas tempat tidur. Hingga akhirnya 2 hari sebelum akhirnya meninggal dunia, almarhumah sempat dilarikan ke rumah sakit hingga sempat dilarikan ke ruang ICU. Lantas sakit apa yang diidap Ibunda tercinta? Nggak ada ya, kalau orang tua sih Mama maksudnya tuh sakitnya darah tinggi aja. darah tinggi, tapi itu pun juga nggak yang ya sama sama paling asam lambung, karena kan ya mungkin kalau udah tua ya kadang mereka makan sesuai dengan selera yang mereka mau, bukan apa yang harusnya kita makan. Begitu aku naik gitu, aku kaget banget gitu, ternyata mama tuh lagi lagi dikerubutin sama dokter sama suster juga gitu, lagi dikasih CPR manual gitu ya. Cuman bisa bilang maafin Eri, maafin Lea, maafin Abai, maafin kita semua ya Ma gitu. Maafin Eri belum bisa nemenin Mama gitu. Nggak lama kakaknya Akang dateng, yang paling gede, yang laki-laki gitu. Cuma kira-kira 1, 2, apa 3 menit kakaknya Akang nyampein kalau Mama boleh pergi sekarang. Ferry benar-benar terpukul. Awan duka semakin pekat ketika almarhumah dimasukkan ke liang lahat. Ferry tampak lirih ketika mengazankan dan mengikomahkan almarhumah. Jadi ya kalau ditanya terlihat tegar, ikhlas ya enggak, tetap nangis.